Yang kami muliakan para pengurus Masjid Silaturahim dan para sesepuh, orang-orang tua kami yang berhadir, para guru-guru kami, tokoh masyarakat, dan semuanya yang telah berhadir di Masjid Silaturahim Kalimanggis, dan kepada seluruh tulabul ilm yang sehat dan ceria, yang sangat membanggakan yang telah berhadir di masjid ini. Sama-sama kita meniatkan untuk iktikaf di masjid, sama-sama kita meniatkan untuk menunggu salat Isya berjamaah, dan sama-sama kita niatkan untuk menuntut ilmu. InsyaAllah sejenak kesempatan kita bersama Allah tuliskan sebagai bagian dari amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikut berhadir bersama kita juga tim daripada formasi 1 ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak kita semua untuk mentadabburi ayat-ayat Allah berkenaan tentang masalah iman. Saya mengajak para hadirin semuanya, para tulabul ilm juga yang hadir di sini, untuk kita mengkaji bersama sebuah surat dalam Al-Quran yang disebut dengan surat Al-Mu'minun. Ya. Di awal surat Al-Mu'minun, Allah menyebutkan 7 macam sifat orang mukmin yang Allah sebutkan dengan orang mukmin yang sukses. Saya suka membahas masalah ini terkhusus di depan anak-anak muda ataupun anak-anak remaja yang menjadi generasi yang akan datang, untuk menjawab banyak permasalahan yang selama ini ditanyakan dan menjadi masalah yang menjadi pertanyaan anak-anak muda kita yang berpikir progresif. Apa itu? Mereka berpikir bahwa, Ustadz, kalau orang muslim itu memiliki sistem keimanan yang baik, kenapa jadinya mereka tertinggal? Ya. Kenapa yang kaya itu banyak orang kafir, sedangkan orang mukmin di dunia ini yang kaya-kaya itu nggak sama seperti orang kafir gitu. Yang selama ini nampak di mata mereka, yang dicuatkan itu yang sukses, orang-orang hebat itu orang-orang non-muslim. Kenapa orang muslim nggak seperti itu? Ya. Saya ingin sampaikan ya dengan penuh kebanggaan kepada adik-adik yang hadir di sini juga selaku generasi yang akan datang. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina, merasa rendah, dan jangan pula bersedih hati. Kalian itu lebih agung, lebih tinggi derajat daripada kalau seandainya kalian itu orang mukmin. Maka dalam ayat ini yang akan kita bacakan, mari kita lihat. Allah sampaikan kepada kita tentang kepribadian orang mukmin itu seperti apa sifat-sifat mereka yang dengan itu mereka terjamin orang menjadi orang sukses dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan yang mau membuka mushaf boleh ya. Pada surat Al-Mu'minun, mulai ayat yang pertama. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah, sukseslah orang-orang mukmin. Ya. Ini penegasan dan janji daripada Allah bahwa orang-orang mukmin itu sukses. Orang-orang mukmin itu beruntung, adik-adik yang dimuliakan Allah. Ini harus menjadi keimanan kalian. Ini janji daripada Allah. Ya. Sekarang pertanyaannya, Ustadz, kalau dikatakan orang mukmin itu sukses, tapi dalam kenyataannya banyak orang mukmin nggak begitu-gitu amat gitu, biasa-biasa doang. Nah, sekarang Allah sampaikan kepada kita sifat-sifat orang mukmin yang mereka itu sukses. Siapa mereka? Nggak sembarangan mukmin gitu. Kalau ada kita tahu bisnismen, pengusaha, katanya bisnismen, pengusaha itu bisa jadi kaya. Tapi banyak bisnismen, pengusaha bangkrut. Ya, banyak pengusaha bisnismen itu bangkrut. Kalau katanya mau jadi orang kaya ya jadi bisnismen lah. Tapi banyak yang bangkrut, gimana tuh? Ya. Sekarang sifat-sifat bisnismen yang bisa kaya, bisa anti bangkrut seperti apa? Inilah juga mau disampaikan sama Allah. Sifat-sifat orang mukmin yang terjamin dia sukses itu seperti apa? Enggak sembarangan orang mukmin loh. Allah sampaikan yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un.
Orang-orang mukmin yang sukses itu sifat mereka yang pertama, adik-adik yang dimuliakan Allah, adalah yang fi sholatim khasyun. Mereka itu khusyuk dalam solat mereka. Allah nggak sampaikan kepada kita bahwa orang mukmin yang sukses itu yang melaksanakan solat, yang menunaikan solat. No, bukan begitu. Allah nggak kasih tahu kepada kita bahwa orang mukmin yang sukses hanya semata dia melaksanakan dan menunaikan solat. Bukan. Tetapi orang mukmin yang sukses itu yang solatnya itu terupgrade. As-solatnya itu nggak sembarang solat, tapi fi solatihim khasyi'un. Bukan sekedar mereka melaksanakan solat, tapi bicara tentang quality of solah, tentang kualitas solatnya. Yang dalam solatnya orang mukmin sukses itu sudah tahap di mana dia khusyuk. Dibicara tentang sifat orang mukmin yang sukses. Jadi kalau hari-hari orang mukmin ya solat, banyak orang solat Ustaz. Iya, memang banyak orang solat. Tapi solat orang mukmin yang sukses, orang mukmin yang solatnya itu terupgrade. Gimana tuh? Sudah sampai kepada khusyuk mereka dalam solat. Mereka jaga kekhusyukan dalam solat. Jadi bicara masalah quality of salah, kualitas solat. Solat mereka berkualitas. Itu sifat yang pertama. Yang kata Imam Razi rahimahullahu taala, kenapa mukmin dengan solat itu menjadi sifat yang pertama yang Allah sampaikan tentang sifat orang mukmin yang sukses. Bukan sembarang mukmin ya, tapi mukmin yang sukses, sifat yang pertama mereka adalah solat mereka itu khusyuk. Khusyuk solatnya. Karena inilah sifat asli pertama orang mukmin yang menjadikan solat ini merupakan tonggak daripada bukti keimanan seorang mukmin itu hanya pada solatnya. Bisa dilihat secara zahir. Banyak orang mukmin tapi zahirnya yang membuktikan bahwa dia itu mukmin pada apa? Solatnya. Solatnya gak sembarangan tapi khusyuk ya. Seperti apa Ustaz solat yang khusyuk itu? Solat yang khusyuk itu adalah, kata para ulama dalam menafsirkan ini adalah an yakunal qalb mutmainnan sakinan fi muhimmati hadhi la yanshagil bi syai'in akhar ghaira shalah. Salat yang khusyuk itu adalah salat yang dilakukan dengan hati yang tenang. Salat yang dilakukan oleh seorang yang salat itu pikirannya itu tidak disibukkan kecuali hanya dengan perkara salat doang. Salat aja. Dia sibuk dengan masalah salatnya, enggak sibuk dengan perkara-perkara yang lain. Hatinya tenang. Dia sempurnakan semua rukun dan syarat dalam salatnya. Maaf cakap adik-adik yang dimuliakan Allah. Kalau Allah kasih kepada kita waktu dalam sehari 24 jam, apakah tidak pantas kalau untuk 10 menit, 7 menit dalam solat kita itu full waktu kita dan pikiran kita, hati kita itu untuk Allah dalam solat? Apa tidak zalim kita ya? Kalau seandainya Allah kasih waktu kepada kita 24 jam dalam hidup kita, hanya untuk 7 menit saja kita juga masih sibuk dengan perkara yang lain selain daripada solat. Apa enggak zalim kita itu? Apa enggak kurang adab kita sama Allah Subhanahu wa taala pada saat 5 menit, 7 menit atau paling lama 10 menit kita menghadap Allah dalam solat kita, pikiran kita masih masalah dunia kita bawa. Apa enggak kurang adab kita sama Allah? Makanya para ulama tauhid mengatakan, kalau fuqaha mengatakan bahwa khusyuk itu adalah anugerah Allah dalam solat bukan wajib, ulama tauhid mengatakan khusyuk dalam solat itu wajib. Karena enggak ada adab kita sama Allah, sudah menghadap Allah begitu, tapi hati kita tidak tenang. Kita tidak sedang bicara tentang Allah, tapi yang kita ucapkan kita tidak tahu apa yang kita ucapkan. Ya. Kata para ulama tauhid, kita kurang adab sama Allah, makanya wajib khusyuk itu diusahakan di dalam solat. Jadi sifat yang pertama, orang mukmin yang sukses itu lihat kualitas solatnya seperti apa. Jadi adik-adikku, kalau kalian nanti katakan bahwa Ustaz saya seorang mukmin tapi hidup saya kok kurang sukses, solatmu bagaimana? Kamu mau mukmin yang sukses, tanyakan solatmu kualitasnya seperti apa sekarang. Maka selama masih sedang belajar, perbaiki terus, upgrade terus kualitas solatmu. Jangan sampai ada satu kata pun, satu doa pun dalam solatmu kamu tidak paham.
Jangan sampai. Kemudian ketika kamu sedang solat, jangan sampai engkau tidak paham apa yang sedang kau kerjakan. Engkau tidak sedang merasa apa yang sedang kau kerjakan. Rukuk kamu rasa, berdiri kamu rasa, sujudmu juga kamu rasa, dudukmu juga kamu rasa. Semua itu dengan hati engkau laksanakan tanpa pikiran yang disibukkan dengan urusan duniawi. 7 menit engkau berikan untuk Allah. Nah, salat yang khusyuk. Yang kedua kata Allah, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sifat yang kedua orang mukmin yang sukses adalah mereka yang menjauhkan diri daripada laghwun, ya, menjauhkan diri dari laghwun. Apaan itu laghwun, Ustaz? Laghwun itu adalah al-kalam alladzi la faidata minhu wa yutlaqu ala kulli fi'lin la jadwa minhu. Dikatakan dengan laghwun apa? Laghwun adalah asal kata laghwun dalam bahasa Arab itu orang yang menjauhkan diri dari perkataan-perkataan yang tak punya manfaat, tak punya faedah. Tapi kemudian terjadi makna juga dimaksudkan dengan segala aktivitas kegiatan yang enggak berguna, enggak bermanfaat, enggak punya faedah. Jadi sifat orang mukmin setelah solat, kualitas solat khusyuk, setelah itu adalah dia agenda hari-hari, program hari-harinya itu dia menghindari diri dari segala aktiviti kegiatan yang menjauhkan, yang tidak ada faedah di dalamnya, enggak bermanfaat baginya. Bahkan pada perbuatan yang mubah sekalipun, ya, perbuatan yang mubah sekalipun. Contoh perbuatan yang mubah mungkin, ya, yang mubah tapi kadang enggak ada manfaat. Itu kebiasaan kalau yang punya grup WA itu baca semua grup-grup WA itu, ya, perbuatan yang mubah, ya. Semua grup WA itu dibaca, ya. Itu mubah, tapi ada faedah di belakang itu enggak? Jadi muslim mukmin yang berkualitas, dia bicara mukmin yang sukses, ya. Mukmin yang sukses itu perkataan, perbuatannya itu berkualitas. Kalau hal-hal yang enggak guna manfaat dia tinggalkan. Ini enggak ada manfaat bagi saya, walaupun boleh. Jadi enggak sembarang muslim loh, adik-adikku yang dimuliakan Allah. Apalagi zaman ini, abad ini, kita disibukkan dengan kegiatan aktiviti yang kadang memang tidak ada manfaat di belakang daripada itu. Banyak hari ini disibukkan kita dengan perbuatan yang remeh-temeh, sesuatu yang mengganggu waktu kita yang sangat berharga. Udah scrolling FB ataupun IG dan yang lainnya, medsos, itu akan menghabiskan waktu yang banyak, ya. Walaupun sesuatu yang kadang mubah, tapi kadang nggak manfaat faedah sama kita. Hari ini kita dituntut, adik-adikku yang dimuliakan Allah dan seluruh para jamaah yang dimuliakan Allah, untuk pintar-pintarnya kita dalam memilih aktivitas. Laghwun, orang mukmin laghwun itu dia jauhkan diri. Mukmin yang sukses nggak sembarang mukmin. Itu sifat yang kedua. Salatnya khusyuk, aktivitasnya berguna dan bermanfaat, nggak sia-sia waktunya hilang. Ini ingat pesan daripada firman Allah, muslim berkualitas yang sifat mereka yang kedua adalah kalau enggak guna, enggak manfaat, walaupun boleh, dia jauhi aktivitas dan kegiatan itu. Ngobrol-ngobrol yang enggak berguna juga dia jauhi. Nah, selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Seorang mukmin yang sukses juga Allah sebutkan adalah sifat mereka yang ketiga, alladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka yang menjadi pelaku bagi zakat. Ya. Pelaku zakat. Bukan yang menunaikan zakat, Ustaz, bukan. Kalau menunaikan zakat itu muslim biasa, mukmin biasa. Tapi yang menjadi pelaku zakat ini lain. Ya, Allah katakan di sini bukan menunaikan zakat, tapi fa'il li zakat. Fa'il itu adalah sebagai pelaku. Jadi mukmin yang sukses itu dia bukan tahap kalau menunaikan zakat itu biasa, tapi pelaku zakat itu yang luar biasa. Mukmin yang sukses seperti itu. Gimana maksud pelaku zakat? Pelaku zakat adalah mereka yang memulai suatu usaha, berinvestasi dengan usaha mereka, yang dari sejak awal diniatkan usaha ini harus menghasilkan zakat.
Ya, usaha dia harus menghasilkan zakat. Tapi kalau orang menunaikan zakat, dari awal dia berusaha, dia berbisnis, membuka usahanya, nggak niat dulu masalah zakat. Tapi nanti kalau sudah sampai nisabnya, sudah sampai takarannya, baru nanti dia keluarkan zakat. Tapi pelaku zakat memang dari sejak awal dia mengatakan bahwa saya memulai dan dia niatkan dari awal usaha apapun supaya usaha saya ini menghasilkan zakat nantinya. Jadi dia jadi pelaku zakat. Walaupun mungkin usahanya belum sampai kadar bayar zakat, tapi sudah niat dari awal. Itu sukses loh. Mindsetnya Allah ajak kita ubah. Maka muslim entrepreneur, pengusaha-pengusaha muslim harus ubah supaya sukses usahamu, supaya sukses usaha kita. Jadilah sejak awal pelaku zakat, nggak nunggu diambil zakatnya atau diminta. Kadang kan dalam ayat Allah sering katakan khudh min amwalim shadaqatan, ambil dari harta mereka itu zakat. Kalau harus diambil diminta zakat dari harta kita, itu muslim biasa, itu masih level bawah. Tapi muslim yang level atas berkualitas, yang sukses, usahanya itu dari sejak awal adalah demi untuk mengeluarkan zakat. Nah, ini dia. Ini sifat muslim yang sukses, ya. Yang nomor 3 sifat mereka. Kemudian firman Allah, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Selanjutnya kata Allah adalah sifat mukmin yang sukses itu mereka yang menjaga kemaluan mereka. Ya, bahasa Arabnya farjun itu kemaluan laki-laki atau perempuan. Yaitu organ kemaluan itu dijaga. Orang-orang mukmin yang sukses mereka yang menjaga itu. Orang Melayu untuk organ yang merupakan kemaluan itu disebut dengan kemaluan, ya. Kenapa disebut dengan kemaluan? Malu itu kan sifat. Jadi organ itu sudah dari sejak awal disebut dengan kemaluan. Malu, sifat malu. Jadi dihubungkan antara bagaimana seorang itu membahasakan dengan sifat yang semestinya harus ada pada mereka. Malu loh. Dari sejak awal diterjemahkan dengan suatu sifat yang harus kita wujudkan bersama dalam kita menjaga kehormatan kita, menjaga kemaluan. Allah sampaikan kepada kita, illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum. Kemaluan itu hanya bisa dipakai pada apa? Pada 2 saja kata Allah, yaitu istri dan budak-budak. Ya, budak, milkul yamin, budak. Jadi kemaluan itu hanya bisa dipakai pada apa? Untuk istri bersama istri atau bersama dengan budak. Ustadz, memangnya selain istri ada lagi, yaitu untuk budak. Nah, ini termasuk yang kata para ulama, hari ini nggak ada lagi budak. Nggak ada lagi budak. Tapi hukumnya ada. Ini termasuk hukum yang objek hukum tidak ada lagi, ya. Hukum Al-Quran, tapi objek hukumnya tidak ada. Tapi hukumnya tetap, objeknya tidak ada. Itu termasuk dalam pembahasan fikih, ya. Memangnya gitu Ustaz, ada hukum Al-Quran tapi objeknya tidak ada? Ada. Bisa saja. Bayangkan misalkan kalau seandainya kondisi ekonomi kita di suatu tempat orang sudah sangat kaya, orang kaya semuanya, tidak ada lagi yang berhak menerima zakat. Jadi zakat itu nggak ada lagi yang menerima zakat. Senef-senef yang 8 itu satu pun tidak ada gitu. Apakah menunjukkan hukum tidak ada? Hukum ada, tapi objek hukum tidak ada. Maka ini juga begitu. Masalah perbudakan, budak yang bisa dinikahi oleh majikannya, itu objek hukum tidak ada pada hari ini. Alhamdulillah sudah selesai zaman dulu. Tapi hukumnya ada. Maka dari sini kami ingin sampaikan, kalau Allah sampaikan adik-adikku kepada kalian semua, kepada kita semua, bahwa orang mukmin yang susah itu pintar jaga kemaluan tuh, kemaluan kalian itu. Kalian jaga
maka kata para ulama, onani itu haram hukumnya. Dengarkan baik-baik, onani itu haram hukumnya. Itu sama dengan disebut dengan nakihul yad, orang yang menikahi tangannya. Diharamkan oleh para ulama. Ya, jaga kemaluan. Ya, hanya ketika kalian sudah menikah nanti, baru setelah menikah, baru syahwatmu itu bisa engkau lampiaskan secara halal. Maka onani itu haram. Begitu juga bentuk LGBT apapun adanya, sesama jenis, na'udzubillah, itu termasuk yang diharamkan. Karena tidak ada satupun yang bisa kawin sesama jenis, diharamkan di dalam Islam. Begitu juga melihat film-film yang diharamkan oleh Allah. Tayangan tontonan yang diharamkan oleh Allah, itu adalah orang yang tidak menjaga kemaluannya. Makanya dalam masalah zina, Allah sampaikan, la taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Segala hal yang bisa menyulut syahwat kita untuk sampai kepada zina, itu semua diharamkan di dalam Islam. Nah, maka jaga diri kalian selama kalian masih remaja, masih muda. Jaga kemaluan, jaga kehormatan diri, ya, sedari dini, supaya engkau menjadi muslim yang sukses. Ya, enggak sembarangan muslim. Jadi itu menjadi perhatian sifat muslim yang baik, sampai dia menjaga kemaluannya itu. Famani ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun, kata Allah. Siapa yang mencari pemuasan nafsu, kemaluannya di luar daripada batasan yang Allah sampaikan, faulaika humul adun. Mereka itu adun, melampaui batas. Jadi beronani, na'udzubillah, itu masturbasi dan yang lainnya, kemudian juga LGBT, suka sesama jenis dan yang lainnya, apalah namanya macam-macam, itu adalah adun, kata Allah. Mereka yang melampaui batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga kemaluan kalian, puasa yang banyak ataupun olahraga yang banyak. Salurkan segala bentuk daripada itu kepada sesuatu yang sifatnya positif. Aktiviti yang positif yang menjadikan kalian lebih bersemangat dalam hidup. Ya, supaya menjadi muslim yang sukses, enggak muslim abal-abal, muslim asal-asalan, enggak. Ya. Ini Allah bicara tentang sifat-sifat muslim yang sukses. Kemudian selanjutnya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dua sifat yang kelima dan keenam. Apa itu? Mereka orang mukmin yang li amanatihim wa ahdihim ra'un, yang menjaga amanah dan janji mereka. Muslim yang sukses itu menjaga amanah dan janji mereka. Ustaz, apa itu amanah? Apaan amanah? Apa beda amanah dengan janji? Adik-adikku dan seluruh para jamaah yang dimuliakan Allah, saya sampaikan bahwa amanah itu adalah sifat dan akhlaknya orang mukmin. Tidak ada amanah kecuali hanya pada orang mukmin saja. Orang mukmin saja yang punya amanah. Makanya kita enggak menterjemahkan amanah dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Lawan daripada amanah apa? Ada yang tahu? Lawan amanah apa? Hah? Khianat, betul. Khianat itu bahasa apa? Bahasa Arab. Amanah bahasa Arab, khianat juga bahasa Arab lawannya. Kedua-duanya itu nggak bisa diterjemahkan. Persis seperti Ustaz katakan sama kalian, terjemahkan komputer dalam bahasa Indonesia apa? Komputer bahasa Inggris. Terjemahkan sebentar dalam bahasa Indonesia apa? Komputer. Ya, nggak bisa diterjemahkan karena itu produk budaya luar yang masuk ke tempat kita. Ya udah, kita pakai aja nama Inggris gitu kan. Ini akhlak amanah juga adalah akhlak Islam. Ketika masuk ke dalam Nusantara ajaran Islam, nggak bisa diterjemahkan karena ini murni ajaran Islam, nggak ada padanannya dalam kebiasaan orang Melayu. Apa itu amanah? Ustaz kasih contoh biar semua tahu amanah itu apa. Seorang misalkan ingin untuk pulang kampung, ya, pulang kemana misalkan, ya, pulang ke Sumatera hari raya. Dia punya emas di rumahnya 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Dia titipkan emasnya itu kepada tetangga. Oke? Dia pulang kampung ini,
titipkan emasnya kepada tetangga. Ketika dia bawa emasnya kepada tetangga ini, emasnya ini ketika dititipkan ada kawan yang menjadi saksi, kemudian ada CCTV yang merekam lagi pertemuan dan untuk menitipkan emas ini, ya. Kemudian ada surat lagi menyatakan penerimaan emas ini, ya. Lalu ketika balik pulang dari kampung, dia ambil pada tetangganya emas ini seperti sedia kala, nggak bertukar, nggak terbuka sedikit pun. Tetangga ini amanah tidak dalam menjaga ini? Amanah? Oke. Yang kedua contohnya, ini dia pulang kampung, emas ada 10 kilo dititipkan pada tetangga, karena buru-buru itu di jalan dititipkan. Nggak ada yang merekam, nggak ada yang melihat, nggak ada saksi, nggak ada perjanjian. Ketika dia balik dari kampung, dia minta emas ini pada tetangga ini, persis seperti dia kasih dari awal. Tetangga ini amanah tidak? Yang mana contoh amanah? Yang nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2. Yang 1 tadi nggak amanah, bukan contoh amanah. Kata para ulama, dikatakan amanah adalah pada saat seseorang bisa berkhianat 100% tapi tidak melakukannya, itu amanah. Sedangkan kalau kamu memang nggak bisa berkhianat, ya bukan amanah itu. Kenapa? Ya memang nggak bisa berkhianat, itu bukan amanah. Hanya ya bisa dipercaya aja gitu, mungkin ya bisa diandalkan aja, ya mau bertanggung jawab. Tapi dikatakan amanah adalah, kecamkan baik-baik, akhlak amanah, akhlak orang beriman yang kalau dia bisa berkhianat 100% tapi enggak melakukan, engkau ini amanah. Itulah akhlaknya Nabi. Nabi sejak dari awal dikenal dengan persen tapi enggak melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu sifatnya Nabi. Ya, sifatnya Nabi yang diajarkan ke dalam bagi umat mukmin. Amanatihim wa ahdihim, dan janji mereka. Orang mukmin yang sukses itu menepati janji. Menepati janji. Janji itu makanya dosa loh kalau tidak menepati janji, karena semua muamalah kita hari ini itu semua adalah atas dasar janji. Bayangkan misalkan engkau berjanji dengan kawanmu, atau kita berjanji dengan kawan kita akan datang. Saya datang dari Aceh misalkan, janji datang tanggal berapa, ya, pada hari Senin misalkan. Maka yang menunggu saya di sini itu sudah mempersiapkan untuk menjemput, mempersiapkan tempat istirahat, mempersiapkan agenda dan janji, ambil janji kemana saya akan pergi. Tapi kemudian dengan seenak hati saya mengatakan bahwa saya nggak jadi pergi ya. Apakah saya tidak zalim pada orang yang telah waktunya dia ambil untuk mempersiapkan, menjemput kita, mempersiapkan kita, semua usaha dilakukan demi untuk terjadinya suatu acara, tapi dengan enaknya saya mengatakan bahwa saya nggak jadi ya, zalim. Makanya orang mukmin yang sukses itu janjinya itu dia pegang betul. Beda amanah sama janji apa? Jelas beda. Janji itu adalah sifatnya kadang saya yang membuat sebuah saya yang membuat sebuah akad perjanjian dengan seseorang. Tapi kalau amanah, kadang engkau nggak meminta, tapi diminta untuk memikulnya. Tapi kalau janji, udah ridho sama ridho kita. Adanya suatu transaksi yang terjadi antara kita. Tapi kalau amanah, kadang nggak ada transaksi. Tapi diminta engkau untuk memikul amanah itu. Kadang kita nggak mau, tapi diminta untuk itu. Persis seperti seorang pemimpin, ya, dia memikul amanah, dibebankan kepadanya kadang sesuatu yang nggak dia minta. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ya. Terakhir adalah walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Allah ulang lagi, mereka yang menjaga solat mereka. Ya. Ini menjaga solat. Menjaga apa? Menjaga waktu solatnya dan menjaga performan mereka dalam solat. Jadi untuk solat Allah suruh kita jaga. Jadi artinya bahwa sebelum datang solat kita sudah mempersiapkan diri untuk solat.
ketika kita mau sholat, baju kita itu baju yang terbaik yang kita miliki. Kita pakai parfum, kemudian kita tidak ada bau dari mulut kita, kemudian kita berwudu dengan baik, bahkan disunahkan kalau pergi sholat berjamaah, mandi dulu. Kita jaga loh. Kita sedang dalam menjaga sholat kita. Ya. Jadi seorang mukmin yang sukses itu dalam masalah solat, dia jaga solatnya, hubungan dia dengan Allah dengan baik secara timing waktu. Kemudian selanjutnya dia melaksanakan solat dengan kualitas yang khusyuk. Ya, sekian dulu kita dengarkan azan dikumandangkan. Selanjutnya kita masuk dalam sesi tanya jawab. Ya, terima kasih. Bismillah. Bismillah. Ya. Baik, kalau ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Tentang masalah yang kita bahas ataupun masalah keimanan, masalah akidah lain yang mau ditanyakan, yang menjadi pertanyaan dari adik-adik yang hadir atau para jemaah sekalian, kami persilakan. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan satu ayat terakhir. Any question? Nggak ada, pas. Ya, pertanyaan langsung boleh. Ya. Ada? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa berdiri aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Reza. Masya Allah. Saya izin adik tanyakan. Ini kan berkaitan dengan tema yang sudah disampaikan untuk Allah selalu menjamin keberhasilan orang-orang mukmin itu dari beberapa yang saya sampaikan di sini. Ya. Nah, itu mungkin ada yang saya tanyakan untuk kita semua nih, para pemuda, gitu. Kan mungkin rintangannya itu sedikit berbeda saja mungkin yang dialami para ulama ataupun para guru-guru yang terdahulu gitu saja. Mungkin ujiannya itu atau rintangannya berbeda dengan kita ini yang mungkin rintangannya sudah bukan lagi misalnya berperang, susah belajar ataupun nyari ataupun yang lain sebagainya. Nah, apakah Allah menjamin itu semakin ujian itu semakin sulit, maka Allah telah membalaskan semakin istimewa. Nah, Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Ada yang lain sekalian kita jawab? Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diana dari Kasaman. Aku izin bertanya tentang tema yang telah dibahas. Kira-kira sukses yang dimaksud itu sukses di alam dunia, alam akhirat, atau keduanya di alam dunia dan akhirat? Ya, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Sebelah sini ada? Belakang? Ya. Baik. Bagus sekali, luar biasa, dua pertanyaan ya. Yang pertama adalah Ustadz, tantangan masa dulu dengan sekarang kan berbeda. Dan sekarang pasti tantangannya lebih besar daripada zaman dulu. Ya, kalau seandainya sekarang tantangan hidup kita lebih besar dalam menjaga keimanan kita, apakah Allah menyediakan pahala juga sesuai dengan beratnya tantangan yang kita hadapi? Ya, baik, bagus. Adik-adikku yang dimuliakan Allah, di antara mungkin kesalahan pikiran kita juga bahwa sekarang itu lebih berat daripada zaman dulu. Tidak juga. Kata Nabi SAW, pernah suatu ketika para sahabat dulu datang mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kapan kita ditolong sama Allah ketika masih di Mekah ya? Kata Nabi, dulu orang beriman sebelum kita, ini sebelum Nabi ya, yang beriman sebelum kita, mereka itu disiksa, dibawa, kemudian dibelah dari ujung rambut mereka sampai ujung kaki mereka dengan minsyar, dengan gergaji. Mereka yang beriman.
Orang-orang beriman sebelum kalian, mereka dibuat parik daripada api. Siapa yang mau beriman dimasukkan mati hidup-hidup, dibakar, dipanggang di dalam parit itu. Tapi kalian enggak demikian, kata Nabi. Walakinnakum tasta'jilun. Kalian ini terlalu tergesa-gesa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini setiap masa ada tantangan tersendiri. Janganlah kita berpikir bahwa wah beda dong tantangan kita dengan hari ini dengan yang dulu kan nggak sama, hari ini lebih berat. Akhirnya kita malas menjaga iman kita dengan mencari pembenaran yang demikian. Tidak, adik-adikku, ya, bahwa Allah memberikan tantangan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Apa saja tantangan yang Allah berikan, Allah tahu bagaimana kekuatanmu dalam menghadapi tantangan itu. Allah nggak akan memberikan tantangan dalam hidup kepada siapapun yang di luar daripada kemampuannya. Maka kalian jangan bermindset bahwa kalian bisa kalah dengan sebuah tantangan karena tantangan hari ini lebih besar daripada tantangan dulu. Enggak, ya. Allah berikan sesuai dengan kemampuan kita, bahkan sesuai dengan tempat hidup kita. Tantangan di Aceh dengan di Jawa, di Jakarta beda enggak? Ya beda, sesuai dengan tempatnya. Ya. Tantangan di luar negeri dengan di Indonesia gimana, Ustaz? Beda lagi. Allah berikan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi optimislah dalam berpikir, ya. Dan Allah menyediakan menyediakan pahala yang lebih besar bagi mereka yang mampu menghadapi tantangan dan bersabar atas tantangan yang dia hadapi, terkhusus masa-masa muda seperti kita, seperti kalian yang remaja. Tantangan remaja dan muda kita sulit dan susah, tapi kalian mampu menghadapinya, pahalanya akan lebih besar daripada orang tua yang mereka tantangannya lebih ringan yang mereka hadapi. Nah, kemudian yang kedua adalah, Ustadz, itu suksesnya di dunia aja atau di akhirat aja gitu, atau kedua-duanya? Allah sampaikan kepada kita dalam awal surat Al-Mu'minun tentang sifat-sifat orang mukmin yang sukses. Ini adalah sukses di dunia plus sukses di akhirat pasti. Ya, kedua-duanya. Orang yang amanah, orang yang menepati janji. Kalau dia tidak punya amanah, tidak menepati janji, di dunia ini nggak bisa pakai, apalagi di akhirat. Di dunia aja nggak bisa pakai loh. Maka betapa banyak hari ini orang mencari ada nggak orang yang amanah. Walaupun dia nggak pinter-pinter amat, tapi amanah orangnya. Orang yang menepati janji. Dalam semua transaksi kemanusiaan, muamalah kita, ini adalah yang paling kita harapkan. Betapa amanah hari ini, sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, maka suatu masa amanah itu yang pertama hilang dari agama kalian, dan sholat itu yang terakhir. Ya, Ibnu Abbas pernah cerita begini. Beliau sampaikan bahwa amanah itu yang pertama hilang dari agama kalian, dari agama kita. Sholat itu yang terakhir. Bahwa akan datang masa menunjukkan bahwa orang sholat tapi amanahnya nggak ada. Ya, sholat itu yang terakhir hilang, tapi amanah yang pertama hilang. Maka pelajari Islam ini, jadilah mukmin yang amanah. Kemudian kami ingin sampaikan lagi apa, Ustadz, untuk menjadi orang sukses, mukmin sukses itu apa cukup punya satu sifat yang 7 tadi atau semuanya? Semuanya, bukan dipilih-pilih. Ya. Jadi Allah sebutkan 7 sifat muslim yang sukses, mukmin yang sukses, itu kesatuan dia. Bukan pilih salah satu daripada sifat tersebut, bukan. Ya, jangan sampai bilang nanti, Ustaz, saya sudah khusyuk sholat saya, tapi saya kok belum sukses. Tapi kamu nggak punya amanah, nggak menjaga janji. Kamu khusyuk dalam sholatmu, tapi engkau nggak menjaga kehormatan dan kemaluanmu, nggak bisa. Ini semua sisi Allah sebutkan, ke-7 sisi itu. Ya. Jadi jaga solatmu, indikator awal engkau menjadi muslim yang sukses. Jadi jangan bilang muslim sukses kalau solatmu aja belum kamu jaga dan belum sampai kepada tahap khusyuk. Maka sedari sekarang, ya, sebelum engkau punya amanah yang banyak, janji yang banyak, tantangan masalah dunia yang lebih besar, perbaiki solat kalian dulu. Solat, jaga solat. Kemudian sampailah belajar solat yang khusyuk, upgrade salat kalian, setiap masa, setiap waktu solat kalian itu lebih berkualitas dari sebelumnya. Ya, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Ya.
Sudah pas waktunya? Kalau ada lagi, satu lagi boleh pertanyaan? Silakan. Ada? Ya. Baik, kalau tidak ada, saya padai sampai di sini. Yang Allah sampaikan, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausahum fiha khalidun. Orang mukmin yang memiliki 7 sifat ini, mereka itulah yang akan menjadi pewaris surga Firdaus. Para ulama mengatakan, kenapa dikatakan pewaris? Memangnya kita itu peninggalan orang tua kita? Bukan. Pewaris itu adalah maksudnya Allah menganugerahkan surga bagi orang mukmin yang memiliki 7 sifat ini, seperti dia mendapatkan surga itu tanpa ada hisab daripada Allah, tanpa ada kontrak dengan Allah, langsung jadi milik dia. Sebagaimana kita mewariskan harta warisan dari orang tua kita, tanpa jual beli, tanpa perlu akad. Orang tua kita nggak perlu mengatakan bahwa nanti harta saya kalau saya meninggal jadi milik kamu ya. Orang tua kita nggak perlu ngomong begitu. Begitu orang tua kita meninggal, dia punya harta secara otomatis akan menjadi milik kita, tanpa ada akad, tanpa ada perjanjian apapun. Begitu pula lah orang mukmin yang memiliki 7 sifat ini, Allah mewariskan kepada mereka jannah, surga Firdaus, yang merupakan, kata Nabi, setinggi-tinggi surga yang perlu kalian minta doa sama Allah adalah surga Firdaus. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di Firdausil A'la, amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.